Jadi hari ini kita akan membahas mengenai graf dan pohon. Untuk graf itu kemarin sudah saya singgung saat membicarakan mengenai relasi. Ya, jadi ada satu relasi yang bisa direpresentasikan dengan menggunakan graf berarah ya, relasi pada sebuah himpunan. Nah, graf ini adalah representasi grafis. Jadi bentuknya gambar gitu ya. Digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visualnya nanti objeknya berupa titik ya atau bulatan atau disebut juga simpul atau not. Sedangkan untuk representasi hubungan itu dengan garis atau tepi ya. Kalau di istilah di referensinya itu edge ya atau arcs ya. Edge itu tepi, kalau arcs ini busur ya. Kita lihat definisinya. Graf G ya, kita beri contoh di sini namanya G. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan. Himpunan apa? Himpunan ya, pasangan himpunan V dan E. Ditulis dengan notasi G sama dengan dalam kurung V, E. Yang dalam hal ini, V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul. Ya, jadi himpunan simpul-simpul atau vertis atau node ya. Kemudian E adalah himpunan tepi atau busur. Setiap tepi atau setiap busur memiliki satu atau dua simpul yang terkait dengannya, yang disebut titik ujungnya. Oke, sebuah tepi atau busur dikatakan menghubungkan titik ujungnya. Nah, seperti ini representasinya. G sama dengan dalam kurung V, E. Nah, V ini tidak boleh kosong, harus ada isinya. Kemudian harus ada anggota himpunannya, maksudnya ya. Kemudian E itu boleh himpunan kosong, tidak ada syarat himpunan kosong. Nah, ini bentuk graf itu seperti ini. Ya, ini adalah bentuk graf tidak berarah. Ya. Nah, berdasarkan ada atau tidaknya gelang atau sisi ganda pada satu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Graf sederhana, ini graf yang tidak mengandung gelang, maupun sisi-sisi ganda. Oke. Nah, ini G1 ini contoh graf sederhana. Graf yang tidak sederhana, ini graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Ini ada sisi gandanya, ini ada gelang atau cincin atau loop. Perhatikan graf ini ya. Jadi dia punya apa? Kumpulan titik atau node. Node 1, 2, 3, 4. Terus kumpulan busur. Ya, atau garis tepi atau busur. Busur ini akan terhubung dengan simpul. Dia bisa menghubungkan satu simpul dengan simpul yang lain, bisa juga dia hanya terhubung dengan satu simpul. Ini yang G1 ini graf sederhana karena tidak ada busur berganda. Nah, ini ada busur berganda. Ya, G2 ini tidak sederhana. Karena antara simpul 1 dan 3 itu ada dua busurnya. Kemudian untuk G3 ini tidak sederhana karena selain ada busur ganda juga ada loop di sini atau gelang. Sekarang kalau berdasarkan orientasi, ya orientasi busur ya atau sisi, maka ada dua jenis graf tak berarah dan graf yang berarah. Nah, kemarin waktu kita belajar relasi, kita menggunakan yang nomor 2 ini, graf yang berarah. Ya, untuk graf yang berarah ini, busurnya itu ada arah panahnya seperti ini. Ya, nah ini. Ini 2 menuju 1, 1 menuju 2. Ya, ini ada dari busur yang menghubungkan not 3 ke not 1. Perhatikan ini arahnya. Ya, ini.
Ini beberapa jenis-jenisnya ya. Graf sederhana itu tidak berarah, sisi ganda tidak boleh ada, cincin atau loop tidak boleh ada, graf ganda tak berarah juga, nggak ada panahnya ya. Kemudian gandanya bisa, loopnya juga kalau ganda tidak diperbolehkan ya. Graf semu atau pseudograf itu dia berganda dan juga punya gelang dan dia bukan merupakan graf berarah. Untuk graf berarah sederhana ya, itu tidak boleh ada sisi ganda ya, tapi gelang boleh gitu ya. Kemudian kalau graf ganda berarah ya, itu sisinya boleh berarah dan kemudian boleh sisi ganda. Sebenarnya kita sudah menggunakan graf-graf ini ya dalam kita belajar dari SMP sampai kuliah ini. Dulu waktu di SMP mungkin ya kalian belajar tentang rantai makanan. Ya, jadi ada simpul-simpul atau objek-objek yang diskrit. Kemudian ada busurnya. Nah, kalau di sini contohnya ini berarti karena ada panahnya, berarti namanya graf berarah. Gitu ya, ini nut-nutnya. Atau kemudian di pelajaran kimia. Nah, kita juga menggunakan graf seperti ini. Atau di rangkaian listrik. Atau kalau kalian dasar teknik elektro, kalian menggunakan graf. Ya, nah seperti ini. Ini adalah not-notnya. Nah, kemudian tetapi graf yang kalian gunakan di rangkaian listrik itu tidak ada arahnya, tapi ada bobotnya. Jadi setiap busur itu ada bobotnya. Nah, untuk DTE, bobotnya itu bisa macam-macam. Resistor dengan resistansi tertentu. Bisa juga sumber tegangan. Ini not-notnya. Kemudian ini busur-busurnya. Nah, ini bukan graf berarah karena busurnya tidak ada tanda panah, tapi di sini busurnya diberi bobot. Ini namanya graf berbobot.